Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriska Wulantunanda. Saya dari Fakultas Hukum. NIM saya 211741018153431. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman 1. Sistem ekonomi mikro. 2. Rangkuman sistem ekonomi liberal. 3. Sistem ekonomi Islam. 4. Sistem ekonomi makro. 5. Inflasi dan kebijakan fiskal. 6. Bagaimana peran hukum atas aspek ekonomi. Baik, sistem ekonomi mikro. Pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan mikroekonomi sendiri juga berfungsi menganalisis bagaimana segala keputusan dan juga perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan juga permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, menentukan penawaran, serta juga permintaan barang dan jasa selanjutnya. Menurut David Ricardo, pengertian ekonomi mikro ini ialah suatu kondisi yang mana para pelaku ekonomi sudah mempunyai informasi mengenai seluk-beluk pasar. Dengan begitu, ekonomi makro tersebut merupakan faktor penentu dari pasar ekonomi global. Ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan. Diketahui apa saja ruang lingkup pada ekonomi mikro? Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Interaksi di pasar barang. 2. Perilaku penjual dan konsumen. 3. Interaksi di pasar faktor produksi. Ruang lingkup ekonomi mikro. 4. Teori nilai guna. 5. Teori struktur pasar. 6. Elastisitas harga. 7. Industri. 8. Pasar input. Teori ekonomi mikro. Kajian ekonomi mikro bertujuan menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi, munculnya analisis rasional, serta memunculkan hasil analisis secara teoris yang memungkinkan agar pasar persaingannya sempurna. Perilaku ini berguna dalam menganalisis pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran produk barang maupun jasa, penentuan harga, serta menentukan jumlah penawaran dan permintaan selanjutnya. 1. Teori harga. Analisis dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antar harga, permintaan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar dan konsep elastis permintaan dan penawaran. Teori harga sendiri menjelaskan tentang harga keseimbangan antar penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga tercapai suatu kesepakatan dan tingkat harga tertentu. 2. Teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Analisis tersebut dilakukan kepada semua hal yang berhubungan dengan biaya produksi. Analisis tersebut dilakukan kepada semua hal yang berhubungan dengan biaya produksi, barang, dan jasa.
Kombinasi faktor sendiri kemudian harus dipilih oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. 3. Teori distribusi. Teori distribusi dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja. Keuntungan serta besarnya bunga harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Teori distribusi sebagai aktivitas penyaluran produk dan produsen kepada konsumen akhir melalui beberapa syarat distribusi. Teori ini sebagai bahan pertimbangan waktu pemesanan, ketahanan produk, dan jarak antar produsen dan konsumen. Distribusi sendiri bukan hanya tentang menyalurkan suatu produk dan produsen ke konsumen, tapi juga promosi dan pengemasan produk. Teori konsumsi. Teori konsumsi adalah teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dan konteks memenuhi kebutuhan. Kurva pemerintah pasar sebagai turunan dari kurva permintaan individual konsumen demand. Penurunan kurva ini sendiri didapatkan melalui pendekatan teori konsumsi. Subjek bahasan yang dapat dipelajari dalam teori konsumsi ini secara umum adalah konsep utility, kegunaan, hubungan kegunaan barang dan jumlah barang, perilaku konsumen, syarat tercapai kepuasan atau kegunaan maksimum, marginal utility, dan kurva Indifferent. Sistem ekonomi liberal. Apa sih itu sistem ekonomi liberal? Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang di dalam pelaksanaan memberikan kebebasan penuh kepada rakyat dan menjalankan usaha atau bisnisnya. Umumnya masyarakat di suatu negara yang menganut sistem ekonomi liberal memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bebas dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Semua orang yang ada di dalam sistem ekonomi berhak memutuskan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi mereka sendiri. Sedangkan dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi liberal menganut pada sistem ekonomi pasar dan sangat menjunjung tinggi hak milik pribadi. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. 1. Harga akan dibentuk di pasar bebas, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa sistem ekonomi liberal menganut sistem ekonomi pasar bebas, maka semua harga dibentuk atau ditentukan di pasar bebas. Salah satu faktor penentu harga pasar adalah kompetitor. 2. Adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Sistem ekonomi liberal sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha. Sistem ini merupakan tempat yang cocok bagi pemilik usaha untuk berusaha dan bersaing dalam suatu bidang usaha yang lainnya. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Campur tangan pihak pemerintah sangat terbatas. Di dalam sistem ini, pemerintah memiliki akses yang sangat terbatas untuk menginvestigasi urusan perekonomian bisnis yang sedang berjalan. 4. Bebas mempunyai alat produksi sendiri. Dalam mendukung kegiatan usahanya, para pemilik usaha tentu akan membutuhkan alat produksi yang sesuai. Ciri sistem ekonomi liberal yang kelima, segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan atau yang disebut dengan laba. Semua pelaku ekonomi atau pemilik usaha bebas menentukan kegiatan ekonomi di bidang apa saja, asalkan memiliki orientasi pada laba atau keuntungan.
Laba merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha mereka tekuni. Sistem ekonomi sosialis. Apa sih itu sistem ekonomi sosialis? Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi yang di dalam pelaksanaannya diatur oleh pihak pemerintah. Di dalam sistem ini, semua kegiatan perekonomian sepenuhnya merupakan tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat. Ciri sistem ekonomi sosialis. Pemerintah mengatur semua sumber daya, produksi, dan pihak individu ataupun swasta tidak mempunyai hak wenang serta kebebasan dalam memiliki sumber daya yang ada. Tidak ada persaingan bebas, sehingga membuat aksesibilitas pengusaha menjadi lebih sedikit di negara tersebut. Terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga menyeluruh. Jumlah produksi menjadi terbatas, sebab semuanya berhubungan dengan kemampuan produksi dan juga kebutuhan pasar. Sistem ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syarat, yaitu Islam dan selalu pedoman pada Al-Quran, mempunyai Al-Hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, dan bermacam-macam lainnya. Sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik, benar, dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zolim, ikhtiar, haram, dan lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Kelebihan sistem ekonomi Islam. Terdapat moral dan etika pada ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Penggunaan secara tidak langsung dihadapkan kepada serangkaian moral dan etika. Hal ini karena Islam mengajarkan proses konsumsi yang juga hanya mementingkan kepada aspek kepuasan materi saja, tapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem ekonomi makro. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran selanjutnya. Tujuan ekonomi makro: 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. 2. Membuat produksi dalam negeri yang tinggi. 3. Membuat kondisi ekonomi yang stabil. 4. Membuat neraca pembayaran seimbang. 5. Membuat pendapat produk yang merata. Berikutnya, inflasi dan kebijakan fiskal. Definisi inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Deflasi merupakan kebijakan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Link ke materi Seki IHK. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak disebut dengan inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi merayap. 2. Inflasi menengah. 3. Inflasi tinggi. Tujuan fiskal. 1. Meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran. 2. Menjaga stabilitas harga. 3. Memacu pertumbuhan ekonomi negara. 4. Mendorong laju investasi. Dan 5. Mewujudkan keadilan sosial.
Bagaimana peran hukum atas aspek ekonomi? Peran hukum dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling berlindan dan melengkapi antara satu dengan lainnya. Hukum memberikan kerangka dan kerja aturan untuk membantu menyelesaikan perselisihan antar individu. Dalam rangka pembangunan nasional, yaitu hukum mempunyai 4 fungsi, antara lain: 1. Sebagai sarana pemelihara ketertiban dan keamanan. 2. Sebagai sarana pembangunan. 3. Sebagai sarana penegak keadilan. 4. Sebagai sarana pendidikan masyarakat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.